juri yang terhormat, kedatangan singularitas dapat berdampak baik bagi masyarakat, sehingga saya mendukung kedatangan singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah kondisi di mana era teknologi sudah berkembang dengan sangat cepat hingga mencapai titik di mana kecerdasan buatan dapat berpikir serta menerapkan hal-hal yang biasa atau bahkan belum pernah dilakukan oleh manusia. Singularitas teknologi dapat kita gunakan sebagai efisiensi dan produktivitas ekonomi. Hal tersebut dikarenakan setiap pekerjaan yang membosankan dan kurang peminat bagi manusia dapat tetap dilaksanakan oleh kerja mesin yang dibantu dengan kecerdasan buatan, sehingga manusia dapat mengarah ke pekerjaan dengan basis kreativitas dan inovasi, di mana hal ini dapat membantu dalam peningkatan ekonomi karena adanya efisiensi yang disebabkan karena adanya kerjasama antara manusia dengan alat-alat canggih, sehingga nantinya akan tercipta banyak lapangan kerja yang berbasis kreativitas, sehingga akan memunculkan banyak inovasi-inovasi baru hasil kolaborasi antara ide kreatif dari manusia dan hasil implementasi yang dibantu oleh mesin dengan kecerdasan buatan. Poin yang kedua, selain dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan juga dapat bermanfaat dalam bidang pengetahuan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita pikir kembali, apakah memungkinkan terciptanya alat-alat medis atau inovasi lainnya hanya dengan pemanfaatan otak manusia, sementara otak manusia sendiri memiliki keterbatasan dalam berinovasi dan berpikir. Berbeda dengan kecerdasan buatan yang memiliki inovasi dan pengetahuan yang tidak terbatas karena mengikuti perkembangan teknologi sesuai zamannya. Seperti contoh, untuk menciptakan telepon genggam, para penemu terdahulu membutuhkan waktu hingga puluhan tahun karena minimnya pengetahuan serta ide yang mereka punya. Namun, di zaman sekarang, untuk menciptakan handphone dengan seri atau model terbaru tidak perlu membutuhkan waktu yang lama hingga bertahun-tahun karena cepatnya akses informasi yang kita dapat dari internet dengan kecerdasan buatan. Meskipun ada banyak masyarakat yang merasa khawatir dengan adanya kemungkinan peristiwa singularisasi teknologi, namun singularitas teknologi membuktikan berbagai dampak yang dapat kita rasakan nantinya. Bayangkan jika nantinya seluruh penduduk di berbagai belahan dunia dapat mengakses seluruh pendidikan dengan adanya kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah kurangnya pemerataan pendidikan terlebih di daerah-daerah kecil yang tertinggal, sehingga singularitas teknologi juga dapat meningkatkan daya pikir serta pengetahuan tiap individu. Seperti halnya revolusi industri yang pernah terjadi sebelumnya, peristiwa ini awalnya membawa kekhawatiran dalam diri banyak masyarakat. Namun jika kita lihat hasilnya sekarang, revolusi industri justru bisa meningkatkan kualitas ekonomi. Maka hal yang sama dapat terjadi untuk peristiwa singularitas teknologi. Bayangkan jika seluruh dunia memiliki akses pengetahuan yang tidak terbatas. Semua masyarakat, baik dari kalangan mampu maupun tidak mampu, dapat memiliki akses pendidikan yang sama berkat kecerdasan buatan yang pengetahuannya tidak terbatas dan berbeda dengan otak manusia. Peradaban menjadi sangat maju dengan banyaknya inovasi alat-alat yang super canggih, hasil kolaborasi dari ide manusia dan realisasi dari tenaga mesin. Lantaran apa yang perlu ditakuti oleh manusia dengan adanya singularisasi teknologi? Pekerjaan manusia juga menjadi jauh lebih terarah dan lebih jelas. Manusia bisa bekerja sebagai inti dari pusat informasi teknologi yang nantinya akan mengatur seluruh sistem kerja mesin melalui apa yang diinginkan oleh manusia. Berbagai lapangan kerja pekerjaan juga berbasis kreativitas juga turut berkembang dengan adanya peristiwa singularisasi teknologi. Dari hal itu, manusia dapat meningkatkan kualitas pikir mereka melalui pekerjaan berbasis kreativitas yang tanpa batas. Namun manusia tidak perlu ikut dalam proses pembuatan atau realisasi ide mereka karena adanya mesin dan kecerdasan buatan yang siap membantu manusia. Sehingga banyak inovasi-inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya dapat lebih cepat dan mudah terrealisasi karena adanya efisiensi kinerja dan waktu yang merupakan hasil dari kerjasama yang saling menguntungkan antara manusia dengan teknologi, di mana bukan hanya kreativitas manusia yang dilatih, namun juga tingkat pengetahuan dan pemerataan kualitas pendidikan terjadi sama rata beserta kemampuan teknologi, di mana kreativitas dan pengetahuan yang nantinya akan tumbuh juga dapat meningkatkan serta meratakan tingkat ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Seperti halnya negara Jepang yang kini sudah dikenal sebagai negara yang maju, baik dari sektor manapun, karena adanya kolaborasi yang baik dari manusia dengan mesin, sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera dengan pola pikir mereka yang jauh lebih berkembang dibandingkan beberapa negara yang belum bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakatnya. Sehingga saya bangga untuk menjadi tim pemerintah.